Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi waqrim binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazri rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatid, para guru yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Subagio, Bapak Mansur yang saya hormati, juga Bapak Ustadz Asmat, Bapak Subur, Bapak Haji Junaidi, dan juga para orang tua saya, ada Bapak Jawadi, Bapak Samsurijal, dan juga jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa Sahibul Bait Bapak Jenal yang hari ini izin karena membantu saudaranya, mudah-mudahan lancar dan saudaranya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul karena nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan membacakan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, karena memang kita sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Ya, kalau nggak salah tanggal 8. Ya, Dzulqa'dah berarti sekitar 3 minggu lagi Dzulhijjah. Ya. Berarti sebulan lagi masuk 10 Dzulhijjah. Nah, berarti lebaran haji kurang lebih 1 bulan. 1 bulan lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, maka di sini akan saya sedikit bacakan keutamaan bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi lubihi wa barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man shoma yauma asyura minal muharram a'tallahu ta'ala sawaba asri alfi malakin wa man shoma yauma asyura minal muharram a'ta sawaba asra alafi hazzin wa mu'tamirin wa asrati alafin syahidin wa man masa yadahu ala ra'si yatimin yawma asyura rafallahu ta'ala bi kulli sya'ratin darajah. Babul fadlu ayyamil asyura, ya, keutamaan 10 hari di bulan di 10 hari di bulan Dzulhijjah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, qala ma min ayyamin amali shalih fiha ahabbu ilallah. Tidak ada hari yang paling Allah cintai untuk melakukan perbuatan amal baik atau amal soleh min hadhil ayyam, yaitu kecuali di hari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Qalu, lalu para sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah, dan tidak juga termasuk jihad fisabilillah? Qala, Nabi menjawab, la, al jihadu fisabilillah tidak juga termasuk dengan jihad. Jadi tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai untuk melakukan perbuatan amal soleh kecuali di 10 hari di bulan
Dzulhijjah. Sahabat bertanya, termasuk jihad fisabilillah, perang? Ya, ya kan? Kecuali rajulun kharaja bi nafsihi, ya, seorang laki-laki yang keluar, ya, membawa hartanya, ya, untuk berperang, berjihad, wa falam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang lagi. Ya, artinya dia gugur di medan perang. Nah, itu baru setimpal dengan orang yang melakukan perbuatan baik di hari 10 Dzulhijjah. Tuh. Qala al-faqih, ya, berkata pengarang kitab, ya. Di sini dikatakan an Abi Jabir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyami ahabbu ilallah, dan tidak ada hari-hari yang paling dicintai Allah, yang paling utama min ayyamil asyri, ya, dari hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah. Wala kila wala mislihunna, dan tidak ada yang menyerupainya. Fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah, kecuali, nah, tadi seorang laki-laki yang keluar, ya, keluar, ya, menaiki kudanya, lalu dia jatuh tersungkur ke tanah dan mati di jalan Allah. Nah, itu baru setimpal. Jadi luar biasa, ya, di hari 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, ukira jawadu, wah, artinya dia keluar bawa kuda perang dan gak balik lagi. Artinya dia wafat, gugur, ya, di medan perang. Jadi itu namanya orang mati syahid, ya. Nah, itu baru setimpal dengan orang yang melakukan perbuatan baik di hari 10 bulan Dzulhijjah. Makanya dipersiapkan sekarang latihan, ya, nanti di bulan tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dilebihkan. An Aisyah radhiyallahu anha anna saban kana sahibatus sima. Nah, dari Aisyah diriwayatkan ada seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang kerjaannya adalah suka menyanyi. Berarti dia biduan kali, ya. Kalau laki-laki apa namanya? Biduan. Nah, artis lah. Ada seorang pemuda yang suka nyanyi. Ya, wa kana idza ahli hilal Dzulhijjah asbasa iman. Tapi ketika masuk bulan Dzulhijjah, dia itu soiman, selalu berpuasa. Ya, berpuasa sampai akhirnya berita ini terdengar oleh Nabi. Farsala ilaihi, lalu Nabi mengutus sahabat untuk menanyakan, kenapa kamu kalau masuk bulan Dzulhijjah puasa? Faqala ma yahmiluka ala siyamin hadal ayyam, ya, karena kata anak muda ini nih, ya, seorang biduan, artis, kerjaannya nyanyi, tapi pas masuk bulan Dzulhijjah dia puasa. Alasannya kenapa? Bi abi, sesungguhnya karena bapakku, karena ibuku, dan juga termasuk karenamu ya Rasulullah. Inna ayyamal musyair, bulan ini adalah hari-hari syiar. Wa ayyamil hajj, dan juga adalah hari haji, di mana orang mengerjakan haji. Asa ay asyallahu ayusrik ni, dan mudah-mudahan Allah menyertaiku bersamanya fi du'aihim. Jadi dengan harapannya dia itu berpuasa, mudah-mudahan orang yang lagi ngerjain haji itu berdoa, dan doa itu buatku dan aku termasuk di dalamnya.
Jadi harapannya begitu tuh. Nah, sekarang kan jamaah haji udah pada pergi dan nih, ya udah pada berangkat. Maka kata anak muda, mudah-mudahan ketika berdoa, kan doanya kan ada yang buat pribadi, ada yang buat umum. Nah ketika yang umum itu, nah itu aku termasuk di dalamnya. Makanya aku berharap kepada Allah dengan cara puasa setiap tanggal 1 sampai tanggal 9, ya. Nah, jadi mudah-mudahan doa orang yang haji itu diantaranya adalah buat aku. Fi du'aihim qala, lalu bersabda Nabi, fa innalaka bi kulli yawmin tasummu ad-dumi'ah. Lalu Nabi bersabda, kalau begitu bagi kamu setiap hari ya kamu puasa, maka itu sebanding dengan raqbatin, ya kamu membebaskan mi'atin raqbatin, 100 budak. Nah, jadi kata Nabi itu sama aja, kamu puasa itu sama dengan membebaskan 100 budak. Dan juga wa mi'ati bid'atin, dan juga sama dengan kamu sedekah 100 onta. Dan juga wa mi'ata farsin, dan juga 100 kuda. Tahmilu alaiha fisabilillah, yang mana itu kamu gunakan di jalan Allah. Jadi kata Nabi, kalau begitu puasa kamu itu sebanding ya dengan membebaskan 100 budak, sama dengan sedekah 100 onta, 100 kuda. Tuh. Makanya kita kalau sedekah nggak punya duit, puasa aja banyakin di bulan Zulhijjah, ya. Faidah kana yaumut tarwiyah, kalau datang pada hari tarwiyah, tarwiyah itu berarti tanggal 8 Zulhijjah. Falaka fiha addu alfi raqabatin. Kalau puasanya tanggal 8 doang, maka bagi kamu itu sebanding dengan 1000 membebaskan budak. Nah, kalau tanggal 1 sampai tanggal 7 itu sama dengan membebaskan 100 budak, ya kan? 100 sedekah 100 onta, sedekah 100 kuda. Tapi kalau di tanggal 8-nya tarwiyahnya itu lebih dahsyat lagi, sama dengan 1000 membebaskan budak, sama dengan sedekah 1000 onta, sama dengan sedekah 1000 kuda. Kalau tanggal 8 ya Zulhijjah, namanya hari tarwiyah. Fa in kana yaumul arafah, dan kalau kamu puasanya pada hari Arafah berarti tanggal 9, falaka biha adzu alqai raqbatin, itu sama dengan 2000 membebaskan budak. Wa alqa bid'atin, dan juga sama dengan sedekah 2000 onta, 2000 kuda. Nah, makanya kita kalau nggak sanggup dari tanggal 1 ya 2 hari aja, 8 sama 9. Ya sampai kagak ini minimal banget 2 hari. Siapin dari sekarang nih, niatin ya tarwiyah sama apa, kalau perlu kita bikin acara buka bersama tarwiyah dan Arafah, kan? Buat apa? Memotivasi atau buat ngasih tahu kalau besok itu puas. Jadi jangan ada alasan kenapa nggak puasa, nggak tahu, kan begitu, nggak ada yang ngasih tahu. Nah, makanya karena kita siarkan terus, kita ramaikan terus, kita kasih tahu, kita ingetin, besok kita buka bersama, besok kita buka bersama, ya kan? Yang nggak ikut berarti dia kagak puasa, kan gitu, ketahuan. Kalau gitu gue ngikutnya nggak puasa juga, ya biarin, nggak ngapa-ngapa, ngikut buka puasanya doang, ya.
Jadi terus digemakkan, disiarkan biar orang lain pada tahu kan gitu. Kan kata Nabi, siapa yang ngasih tahu satu kebaikan kan sama dengan dia melakukan kebaikan itu. Ya, siapa yang mengingatkan satu kebaikan lalu dikerjakan, maka sama dengan dia melakukan kebaikan. Itu. Makanya jangan pernah bosan. Sama kejelekan juga begitu. Barang siapa yang mengingatkan kepada satu kejelekan, ya sama dia juga seakan-akan melakukan satu kejelekan. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'dilu sauma yauma Arafah bi shaumi sanatain. Kata Nabi, puasa pada hari Arafah ya'dilu itu sebanding bi shaumi sanatain. Sebanding dengan puasa dua tahun. Jadi kalau kita puasa tanggal 9 doang, Arafah doang nih, itu sebanding dengan puasa 2 tahun, ya. Wa ya'dilu shauma Asyura bisa misalatan. Kalau kita puasanya ya pada hari Asyura bisa misalatan, ya itu 1 tahun puasa ya yang lalu dan 1 tahun puasa yang akan datang. Qala ahlu tafsir, berkata para ahli tafsir, fi qouli ta'ala wa wa'adna wa Musa salasina layatan wa atmamnaha bi asri fatamma miqat rabbih arba'ina lailatan. Nah, ini dalam surah Al-A'raf ayat 142 Allah berfirman wa wa'adna, dan kami berjanji kepada Nabi Musa yaitu selama 30 hari. Wa atmamna, dan kami sempurnakan dengan 10 hari, maka menjadi 40 hari. Nah, di sini para ulama menafsirkan bahwa janji Allah itu yang 10 hari itu adalah min awali Dzulhijjah, yaitu dihitung dari tanggal 1 Dzulhijjah. Wa kallamallahu Musa, dan Allah dalam ayat lain wa kallamallahu Musa takliman, dan Nabi Musa itu berbicara kepada Allah. Itu juga terjadi pada tanggal atau pada bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka ada peristiwa besar di situ. Wa kataballahu arwa fi ayami Asyura, dan juga dicatat setiap manusia di Lauh Mahfud itu dicatatnya pada hari 10 bulan Dzulhijjah. Ditulis juga tuh. Jadi di Lauh Mahfud tulisan semua nasib manusia itu ditulisnya setiap tanggal 1 ya, atau dimulainya tanggal 1 sampai 10 atau terjadinya di hari Asyura. Ruya an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala alaikum bisawmi ayami Asyura. Nah, oleh karena itu, karena banyak peristiwa penting, maka alaikum, hendaknya bagi kamu bisawmi, berpuasa ayami Asyura pada hari-hari 10. Ya kan? Wa surah doa, dan perbanyaklah doa. Wal istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Wal sedekah, dan perbanyaklah sedekah. Jadi di tanggal 1 sampai 10 kita tidak hanya disuruh berpuasa, tapi juga diperbanyak apa? Doa. Banyak istighfar, mohon ampun, wasodaqoh, dan juga banyak sedekah, ya. Jadi bukan berarti sedekahnya sekarang kagak, nanti aja sedekahnya. Sekarang juga, cuman di tanggal 1 atau di bulan Dzulhijjah itu sedekahnya perbanyak. Nah, itu adalah tentang
10 hari di bulan Dzulhijjah. Satu hadis lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu al-wail, celaka, liman hurima, bagi orang yang terhalang khaira ayyamil asyura, pada orang terhalang kebaikannya pada hari 10 Asyura. Alaikum bisawmi ta'si khassa fa inna fihi minal khairati aksara. Jadi celaka orang yang tidak melakukan kebaikan di tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah, itu celaka. Kan? Wail, namanya wail. Wail itu kan ada kan neraka wail. Wailul likulli humajatil lumaza alladzi jama'a malau yahsabu anna malahu. Celaka bagi orang yang mengumpat dan orang yang mengumpulkan harta. Orang yang ngumpulin harta, dia mengira dengan hartanya hidupnya akan kekal. Jangan orang kalau kaya sombong, seakan-akan dia hidup selama yahsabu anna malahu ahlada, kan begitu kata Al-Qur'annya. Orang yang suka ngumpulin harta, dia menyangka dengan hartanya hidupnya akan kekal, makanya dia sombong. Maka jangan suka ngumpulin harta, takutnya sombong, kekal takutnya. Ya, jadi wail. Maka alaikum bisawmi ta'si, maka puasalah kamu pada tanggal 9 khusus. Kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah hari-hari kebaikan, aksara min ayyun sinahal adun, yang tidak akan pernah terhitung, ya. Jadi mudah-mudahan kita sehat panjang umur, kita sampai kepada bulan Dzulhijjah, kita puasa, ada rezeki, kita korban. Niatnya apa? Korban sunnah. Karena korban itu ada dua, ada korban wajib, ada korban sunnah. Apa bedanya? Kalau korban sunnah, kita boleh dan dianjurkan makan daging kurban yang kita korbanin. Tapi kalau korban wajib nggak boleh. Nah, makanya dari sekarang yang mau korban nih, panitia korban, tambahin panitia kurban sunnah gitulah. Yang mau korban sunnah, jadi diingetin pakai sunnah. Jadi kalau kita niatin gue mau korban, mau korban, ya takutnya jatuhnya korban wajib. Kalau jatuh wajib, maka dia nggak boleh ngambil dagingnya. Makanya niatin korban sunnah. Ya, kalau korban wajib ada lagi najar, itu juga korban wajib. Nah, kalau anak gua lulus di sekolah dari SD, nah gua mau korban, nah itu juga namanya jatuhnya korban wajib, dia nggak boleh makan dagingnya. Ya, nah, jadi kalau yang mau berkorban, niatin korban sunnah, ya mudah-mudahan ada rezekinya begitu. Ya, kenapa sih korban kambing laki-laki? Bukan perempuan, ya perempuan itu jangankan korban, disalahin aja nggak mau gitu. Iya, yang perempuan. Kalau perempuan mah jangankan korban, disalahin aja nggak mau. Ya, mudah-mudahan kita sehat panjang umur, ada rezekinya, terutama buat sahibul bait Bapak Jenal, biar jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunannya sholihin dan sholihah. Kita semuanya Allah jaga kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit biar Allah angkat penyakitnya, yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran untuk menjalani cobaan dari Allah, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, yang belum pernah haji umroh ya Allah beri kesempatan kami buat haji dan umroh, yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik, yang belum punya keturunan biar kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan jadikan keturunan yang salihin dan salehah, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar Allah bukakan mata hati kita,
mata hatinya untuk menerima ilmu yang bermanfaat, yang di pondok biar pada betah, biar pada sehat, biar jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Pengajian kita biar tetap istiqamah, dijauhkan dari fitnah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.